lagi di acara kita. Biasanya sih dibajak, tapi dengan kita mau ada program baru, ada mau nama baru biar lebih fresh lagi, biar pemirsa juga ingat lagi soal makanan. Kalau makanan tuh isi perut tuh makin isi perut, makin lapar, makin diingatkan gitu. Nama kita sekarang adalah Rujak, Ruang Jaksa, di mana makin seger, makin menantang dan makin pedes. Yuk, kita kali ini bintang tamu kita nggak kalah mantap, nggak kalah oke dengan bapak-bapak yang oke-oke juga. Yaitu kali ini kita ada bintang tamunya dari Datun. Pasti penasaran Datun itu apa ya? Oke, kita kulik ya dengan Dr. Agus Wirawan, yaitu sebagai Asdatun. Asdatun itu apa ya Pak, kalau boleh tahu? Asdatun itu salah satu jabatan unsur pimpinan yang tugasnya membantu pimpinan dalam arti kepala kejahatan tinggi Jambi, kejahatan tinggi dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Dan fungsinya beberapa fungsi daripada bidang Datun banyak. Nah, salah satunya menyangkut masalah penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Jadi kalau kita jabarkan sangat banyak, dan intinya kita membantu tugas-tugas pemerintah, BUMD, BUMN, untuk memberikan bantuan sebagaimana yang menjadi kendala atau yang dibutuhkan oleh pihak pemerintah itu sendiri. Ternyata keren banget ya. Ternyata Asdatun itu Asdatun itu As tuh asisten, itu sebagai jabatannya. Kalau Datun itu perdata dan tata usaha, benar ya Pak ya? Betul. Di samping Pak Agus ini ada juga Bapak yang baju putih nih, sama kayak saya nih bajunya putih. Bapak yang ganteng juga, nggak kalah gantengnya. Bapak dari BPJS ya Pak? Boleh kita kenalan dulu Pak? Oke, terima kasih Ibu Ida. Tak kenal makanya tak sayang. Nama saya Muhammad Syahrul, panggilannya Syahrulkan. Penegasan saja, Syahrulkan. Syahrulkan ya. Dipercaya sebagai kepala kantor cabang BPJS Tenaga Kerjaan kantor cabang Jambi kurang lebih 1 tahun Ibu. Selama saya sudah bertugas di sini. Mungkin itu pengenalan dari saya. Siap. Super bos-bos keren ini. Di satu sisi sebagai Pak Asdatun, asisten perdata dan tata usaha, satu lagi Pak Kacap. Saya pertama kali ketemu Pak Kacap, Pak Sarul kan? Ya. Kita di sini saya sebenarnya pengen kenal Bapak Pak Agus dulu. Pak Agus ini di Kejati ini udah berapa lama nih Pak? Baik Mbak Ica, saya sebenarnya kalau bertugas di Kejati ini boleh dibilang tidak asing lagi. Kita 2 kloter. Oh, 2 kloter. Jadi ya, sebelumnya berarti Bapak udah pernah di sini ya? Nah, kloter pertama itu tahun 2013 sampai 2016. Waktu itu saya menjabat sebagai kepala tata usaha atau kepala sekretariatan di Kejati Jambi. Yang kedua, kloter kedua itu tahun 2019 sampai hari ini, atau kurang lebihnya sudah 2 tahun 3 minggu ini. Saya melaksanakan tugas sebagai Asdatun di Kejati Jambi. Sebentar lagi bakalan ada promosi nih Pak. Iya, Ya. Kita doakan sama-sama ya Pak ya. Pak Agus, selama menjadi Asdatun di sini mungkin ada ini ya, ada banyak macam kerjasama atau apa, udah gitu fungsinya Datun di sini apa tuh Pak fungsinya tuh? Fungsi Datun di kejaksaan, fungsi dan tugas fungsinya itu Pak? Secara umum seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya, kita banyak fungsinya, tugas-tugasnya banyak, baik itu bantuan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum, maupun tindakan hukum lainnya. Nah, yang kita utamakan adalah pelayanan masyarakatnya. Dalam arti masyarakat juga pemerintah. Artinya, tatkala permohonan itu diajukan kepada bidang Datun, nanti akan kita tindak lanjuti sesuai SOP-nya ya,
tentunya kita lakukan analisa dulu atau telaan dulu. Kalau telaan tadi sudah dianggap dan dinilai satu tidak ada konflik of interest, ya, itu baru kita tindak lanjuti dengan SOP atau juga tahapan selanjutnya, yaitu pengeluaran SP2 atau yang disebut di sini penunjukan sebagai pendamping. Nah, tinggal apa yang dibutuhkan, apakah itu pendampingan atau itu surat kuasa khusus. Tatkala kita bicara surat kuasa khusus, tentunya kita lebih formal lagi karena itu menyangkut surat. Nah, kalau pendampingan itu banyak yang sementara ini kita lakukan, sudah banyak sekali ya, baik itu menyangkut masalah pendampingan penanggulangan inflasi, juga pendampingan terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, atau pendampingan termasuk yang dengan Pak Sahrul tadi, itu menyangkut masalah penanggulangan kemiskinan ekstrim. Nah, khusus yang ini kita mendampingi dan kita lakukan upaya-upaya bagaimana BPJS Tenaga Kerja itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, melakukan pendaftaran dan sebagainya. Terkait tugas lain, itu menyangkut masalah bantuan hukum, kita juga pernah mendapatkan SKK dari Presiden untuk mendampingi gugatan Presiden, begitu juga gugatan Gubernur Jambi, dan terakhir ada gugatan kepada institusi kejaksaan, dalam hal ini Jambi. Dan alhamdulillah dari bantuan hukum itu kita sudah ada putus, dan sekarang dalam proses kasasi oleh pihak penggugat. Menyangkut penegakan hukum, tidak kalah pentingnya Jambi ini itu adalah karena penegakan hukum itu ada beberapa macam, baik itu menyangkut masalah pembubaran PT. Jadi PT-PT yang bermasalah itu bisa dibubarkan, Pak, dengan kita asumsi ada pidana pokoknya. Yang kedua, pembubaran yayasan, ya, pembubaran yayasan. Ketiga, salah satunya menyangkut masalah pembebasan kekuasaan atau perwalian. Nah, khusus itu yang ini, itu apa tuh, Pak? khusus yang ini itu pertama kali di Indonesia dan sudah putus. Jadi ada kasusnya terjadi di mana tuh, Pak? Terjadi di Tanjab Tim atau Muara Sabah. Ya. Itu pembebasan perwalian. Nah, kalau Tanjab Bar atau Tungkal itu pencabutan kekuasaan. Nah, jadi kekuasaan orang tuanya ini karena ada pidana lain yang menyertai, nah, kita lakukan pencabutan. Dan alhamdulillah ini menjadi tolok ukur kasus serupa. Karena ini pertama kali ada di Indonesia. Di Indonesia. Khusus ini di Indonesia, dan alhamdulillah kita juga sudah beberapa mendapatkan apresiasi, Pak, atau apa? Apresiasi. Nah, yang ketiga dan sekarang dalam proses itu adalah pembubaran PT. Adalah pembubaran PT yang sekarang kita dalam proses di pengadilan. Itu kita upayakan supaya nanti tidak ada penyalahgunaan PT-PT, karena ada juga mungkin PT-PT yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Dan alhamdulillah kalau dalam hal-hal lain yang itu kita diberikan kepercayaan oleh Pemprov maupun prinsipal lainnya, dalam hal ini Pertamina dan pihak WIN atau dulunya disebut IAIN. Kita sudah melakukan beberapa kali gugatan untuk pengembalian aset negara berupa tanah. Dan khusus untuk aset ini, pengembalian aset karena gencarnya kita melakukan pendampingan dan penyelamatan, kemarin pada tanggal 21 Februari kita mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu ya, apresiasi berapa untuk pengembalian negaranya, Pak, ya? Ya. Berapa, Pak? Berapa triliun atau berapa miliar? Jadi kita kalau untuk nilainya masih akumulasi bisa lebih dari 1 T, itu udah ada itu ya. Tapi dari gencarnya kita terstruktur
untuk pengembalian aset-aset negara. Nah inilah apresiasi tersebut ditujukan pada Kejaksaan Tinggi Jambi khususnya dalam arti bidang datun. Yes. Alhamdulillah juga Luar biasa ini. 1 minggu yang lalu kebetulan ada juga bintang film kita ini juga Banyak peran ya Pak ya? Apresiasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam ini diwakili Cut, yang itu cut dulu Pak. Itu bikin rahasia dulu sama teman-teman. Kita pasti penasaran kan ya. Tapi kita sebelumnya kita kulik dulu tuh yang kata Bapak tadi tuh yang katanya BPJS. Berhubung ada kepalanya nih, kepala BPJS. Mungkin masyarakat nih apa pengen tahu juga BPJS tuh apa, BPJS tuh di apa lingkupnya cuma tahunya BPJS untuk kesehatan itu doang. Tapi terlepas dari itu untuk kinerja Datun saya acungin jempol. Ternyata dari sekian jatuhnya sama dengan JPN ya Pak ya, JPN Jaksa Pengacara Negara. Berarti bukan sekadar pengacara untuk membela-bela gitu, tapi banyak lagi peran-perannya yang memang mendukung untuk kinerja kejaksaan tinggi. Ada juga mungkin Mbak Ica saya berikan tambahan. Dan itu memang sudah menjadi tugas-tugas Datun dan itu menjadikan salah satu ikon yang alhamdulillah itu menjadi satu penyumbang faktor untuk meraih BBBM kita. Alhamdulillah. Yang pertama itu menyangkut untuk dalam hal pelayanan hukum kita untuk lebih mendekatkan kepada prinsipal, dalam arti baik itu pemerintah daerah maupun BUMN, BUMD di setiap kejaksaan, baik kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri di kabupaten dan kota, kita membentuk pos Yankum. Pos pelayanan hukum. Di mana tuh Pak pos ininya? Kalau untuk setelah ada tuh bakalan mau Alhamdulillah sudah terbangun semua. Sudah terbangun semua. Makanya saya katakan itu sebagai penyumbang salah satu faktor untuk mendapatkan BBBM kemarin. Pertimbangan kita membentuk atau membangun pos pelayanan ini, ya mungkin lebih mendekatkan jarak dan waktu, ya. Biar masyarakat nggak jauh ya Pak ya. Pada Pemda. Yang keduanya mungkin ada keengganan dari beberapa masyarakat atau orang yang mungkin melihat potret kejaksaan itu terlalu serem. Ya. Padahal kita baik-baik ya Pak ya. Kita ada masalah sebenarnya, kan? Ya hanya kumisnya aja yang tebal, jangan baik. Padahal nggak tahu isi hatinya Pak ya. Baik sekali Bapak nih. Nah, makanya dengan kita buat seperti itu menghilangkan image yang tidak baik. Nah itulah makanya itu biar masyarakat nyaman sama kita ya Pak ya. Merasa dilayani di rumahnya sendiri. Ya. Nah ini yang keduanya, tatkala kita ada kendala dan kita mager atau malas tidak keluar dari rumah, kita hanya dengan bekal handphone ini aja, kita sudah bisa menghubungi Halo JPN. Halo JPN ini langsung terkonek dengan servernya Kejaksaan Agung. Halo JPN ini program dari Jaksa Pengacara Negara. Dan inilah yang menjadi salah satu juga andalan bagi Jaksa Pengacara Negara untuk bisa melayani masyarakat sedemikian detailnya. Karena nggak usah keluar rumah, cukup aja di kamar, cukup aja di rumah, tinggal pencet, saya bertanya ini langsung terkonek. Apa yang ada di isi hati keluarkan itu, bisa di mana aja ya. Dan itu terjaga kerahasiaannya, Nah, makanya akan kita berikan juga data-data keterangan sesuai ini. Nah untuk itu kan kita juga menggunakan dengan bekerjasama dengan pihak 3, kita juga membangun SMS Blast. SMS Blast ini kita pasang dalam radius 500 meter di seputaran Kejaksaan Tinggi, ya, khususnya di Jambi. Tatkala kita masuk dalam jam-jam tertentu, kita akan diberikan link melalui handphone kita, dan itu sudah tersebar dan sudah mulai berjalan tahun 2019 sampai sekarang. Setiap hari kita sebar 500 SMS, Pak. Nah, kita sebar, alhamdulillah inilah yang lebih membantu
atau lebih dikenal oleh masyarakat, oh ternyata Datun itu ini. Nah, disinilah memang harapan kita untuk lebih mendekatkan masyarakat itu bisa tercapai. Ya. Misalnya biar apa yang diinginkan masyarakat dan apa yang bisa kita bantu biar cepat prosesnya Pak ya. Semoga masyarakat bisa tuh menggunakan program Halo JPN. Halo JPN. Dan apa tadi Pak? SMA 11. SMA 11 ya. Apabila mungkin bukan SMS 11 bukan. Blast. SMS Blast. Apa yang misal masyarakat ada butuh sesuatu atau yang ditanyain dan sungkan untuk datang ke kejaksaan, boleh lewat program itu SMS Blast dan Halo JPN. Balik lagi kita di sini mau bertanya nih sama Pak Sarul kan? Kayaknya saya merasa kayak di India gitu. Pak Sarul kan, boleh nih kita bertanya nih, BPJS itu apa ya Pak? Oke, terima kasih Bu Ica kesempatannya diberikan kepada BPJS Tenaga Kerjaan di podcast ini. Di podcast ya. Ruang Rujak loh Pak. Rujak, iya. Rujak. Kalau Bapak nanti dingin-dingin tuh enak makan rujak. Rujak apa tadi? Rujak. Ruang Jaksa. Ruang Jaksa. Ya, terima kasih Ibu Ica. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, mungkin sedikit saya informasikan BPJS Tenaga Kerjaan ini seperti apa. Ini sebenarnya adalah badan usaha milik negara, badan sifatnya yang menjalankan amanah perundang-undangan. Jadi dibentuklah badan, bukan PT profit oriented, karena sudah badan penyelenggara jaminan sosial. Jadi BPJS Tenaga Kerjaan ini adalah dalam seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan sosial, itu undang-undang dasarnya. Dalam menerjemahkan seluruh warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial. Jaminan apa saja? Kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian dalam pekerjaan ya Pak ya. Jaminan kecelakaan kerja tadi. Jadi intinya masyarakat Indonesia berhak mendapatkan itu. Dituangkanlah melalui Undang-Undang 40 tahun 2021 terkait dengan sistem jaminan sosial nasional. Sistem jaminan sosial yang mengatur terkait masalah program tadi, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Dalam program tadi itu dibentuklah Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang sistem jaminan sosial nasional, tentang badan penyelenggara jaminan sosial yang menurut turunan dari sistem jaminan sosial nasional. Dibentuklah dua badan ya. BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Itulah Kerjaan. terjadi. Inilah rahimnya sebenarnya Undang-Undang 24 tahun 2011 ini. Dari dua itu terbitlah kesehatan yang menangani program kesehatan saja. Jaminan kesehatan. Ya kalau yang untuk kesehatan ya Pak ya. Programnya hanya itu saja. Namun kalau kita jaminan yang diberikan ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan pensiun. Ada 5. Jadi inilah yang kita menjalankan 5 program ini. Yang setahunnya hanya kesehatan aja ya. Iya. Jadi ada sebenarnya ada 6 program itu tadi. 1 kesehatan, 5 di BPJS Tenaga Kerjaan. Itu dari sisi badannya. Nah, jadi intinya yang melaksanakan pelayanan publik itu dia harus berbentuk badan. Itulah dibentuk melalui Undang-Undang 24 tahun 2012. Siapa saja yang dilindungi? Seluruh warga negara Indonesia yang bekerja di Indonesia, termasuk warga negara asing yang minimal bekerja 6 bulan, wajib untuk mendapatkan perlindungan BPJS Tenaga Kerjaan. Sifatnya wajib, berhak mendapatkan itu. Ada 2. Pertama, penerima upah. Itu yang sifatnya selama ini kita berpikiran kan hanya perusahaan-perusahaan saja ya, kan. Itu saya mau tanyakan. PT, CP gitu ya. Itu yang selama ini berkembang. BPJS Ketenagakerjaan yang dulunya namanya Jam Sostek ya, PT Jam Sostek berubah ke BPJS Tenaga Kerjaan. Menangani itu. Namun yang lebih penting tadi seperti yang ada disampaikan tadi adalah BPU, bukan penerima upah. Ini yang sifatnya nelayan, pedagang kaki lima, abang becak, bayar bila main, ngajar masjid, pedagang kaki lima, asongan, semua berhak mendapatkan di luar perusahaan ya Pak. Di luar perusahaan itu. Jadi yang sifatnya mandiri.
Yang mandiri itu berhak. Inilah sebenarnya yang tidak tersosialisasikan secara masif, dan alhamdulillah saya diundang di sini, saya bersyukur sebenarnya. Berkat adanya ini semuanya masyarakat yang nggak tahu jadi tahu ya Pak ya. Seberapa besar iurannya? Itu luar biasa itu. Terlepas dari itu dulu, saya mau tanya dulu Pak. Kan kata Bapak tadi untuk tenaga di luar, kalau misalnya dalam PT, CV itu kan mereka punya induk ya Pak ya. Induk istilahnya semacam pimpinan perusahaan atau HRD-nya yang mengelola karyawan ya Pak. Ya. Ini balik Bapak bilang tadi ada Gojek, bukan tukang Gojek, nelayan gitu. Itu kan mereka bersifat mandiri. Cara mereka untuk ikutan itu gimana tuh Pak? Iya. Bisa dari wadah, bisa dari wadahnya ada perkumpulan nelayan, paguyuban, udah itu dari ininya dari perkumpulan apa tuh namanya, perkumpulan organisasi ini ya, organisasi Gojek gitu. Sampai satu lainnya, salah satunya nih pengajian pun bisa. Ya. Yang penting ada dari, dan bisa juga mandiri. Ya. Yang mandiri itu gimana? Boleh saya Bapak jelaskan gitu, karena saya sendiri pun penasaran ya. Iya. Kita untuk amat sangat mudah sekarang, apalagi untuk pendaftaran mandiri. Ada aplikasi yang kita namanya JIMO, Jam Sostek Mobile, JIMO. Jadi di situ aja sudah mendaftarkan, dan yang lainnya bisa semua di situ Bu. Apalagi bisa datang ke kantor, dan saran saya menggunakan aplikasi untuk pendaftarannya. Inilah sebenarnya kemudahan nggak perlu datang ke kantor BPJS Tenagakerjaan, namun bisa dia dari rumah mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Tenagakerjaan. Yang penting ini sebenarnya adalah manfaatnya ini Bu, yang luar biasa dengan iuran kecil tapi manfaatnya besar. Inilah sebenarnya yang ketidaktahuan masyarakat sebenarnya terkait dengan manfaatnya itu yang luar biasa. Termasuk juga pemerintah Provinsi Jambi itu melalui instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ini. Itulah salah satu bukti nyata untuk salah satunya adalah dari perlindungan BPJS Tenagakerjaan ini. Negara hadir apabila terjadi risiko tidak menimbulkan kemiskinan baru, dan keluarga yang layak dapat menghidupi keluarga yang layak tanpa berasa kasihan sama orang lain. Jadi salah satunya adalah memutus rantai kemiskinan dan mesejahterakan masyarakat, mensejahterakan ahli warisnya yang ditinggalkannya. Seperti itu Bu. Sebenarnya jadi tugas istilahnya dalam artian tuh anggota keluarga yang setelah tiada, mungkin kan kebanyakan ini di sini, mungkin kebanyakan kepala keluarganya nih udah nggak ada nih, terbengkalai lah keluarga kecilnya yang lain. Berarti dengan jaminan BPJS ini yang diberikan mungkin bisa setidaknya untuk membantu lanjutin kehidupan selanjutnya ya gitu ya Pak ya, secara sekurang lebihnya bisa seperti itu ya Pak ya. Berarti istilahnya BPJS Tenagakerjaan ini bukan hanya untuk memberikan kesehatan aja, tapi memberikan jangkauan masa depan gitu ya. Iya. Itulah makanya fungsi Bapak di sini sebagai fungsi Bapak nih di Kejaksaan Tinggi Jambi ini apa tuh? Ya. Yang jelasnya Ibu, di sini bagaimana masyarakat yang seluas-luasnya untuk mendapatkan perlindungan. Saya ingin menginformasikan sebenarnya clue-nya untuk BPJS Tenagakerjaan ini. Clue-nya apa? Yang selama ini untuk yang PT, CV, NP itu sudah wajib Bu. Itulah saya dukungan Pak Asdatun ini, bagaimana penegakan hukumnya, karena kita ada MOU dari pusat dan sudah Impres nomor 2 juga dan turunannya, dan sudah pelaksanaannya itu sudah komprehensif. Itu untuk PT yang memang bantuan dukungan Pak Asdatun ini ya terkait dengan kepatuhan, ada 3 itu, bantuan hukum, yang selanjutnya terkait dengan pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain. Di sini sudah ada terbit pengembalian uang negara ketika dia menunggak, selanjutnya terkait dengan legal opinion, selanjutnya mempersyaratkan di perizinan, selanjutnya dipersyaratkan di jasa konstruksi. Itu luar biasa Bu. Makanya leading sektor kami Pak Asdatun yang benar-benar kita monitoring di awal tahun itu terkait masalah PT. Namun ada hal yang paling penting tadi Bu, yang memang instruksi Presiden nomor 4 ini terkait masalah kesejahteraan masyarakat. Sedikit izin Bu, clue-nya ini sebenarnya dengan iuran kecil
tapi manfaatnya luar biasa. Iurannya berapa? Iurannya 16.800. 16.800 untuk Untuk apa tuh Pak? kecelakaan kerja dan kematian minimal untuk yang sifatnya informal yang nelayan, pedagang Ya, itu kaki lima, yang tukang beca, yang ramai, masjid. di luar perusahaan Di itu luar ya. perusahaan tadi itu. Nah, inilah sebenarnya harus menyentuh ke masyarakat. Itulah perannya Pak Gubernur, Pak Kejaksaan untuk mensukseskan masyarakat kerja rentan ini dan masyarakat miskin ini untuk perlindungan BPJS Tenagakerja dengan iuran 16.800. Apa aja yang dapat dengan 16.800 itu? Apabila tadi Iya. kepala keluarga mengalami risiko meninggal, ahli warisnya dapat 42 juta. Kalau kita hitung-hitung 42 juta dibagi 16.800 kalau kita nabung Belum tentu 208 tahun. Mana ada umur kita 208 tahun betul. Bu. Apalagi dengan kondisi dia meninggal kecelakaan kerja. Meninggal kecelakaan kerja itu dapatnya 70 juta. 70 juta, bayangkan. Begitu juga dengan dapat beasiswa anaknya sampai 174 itu juta. untuk beasiswa anak tuh berapa anak yang tertanggung Pak? Atau semuanya? Oh, dua anak sampai tamat 174 juta maksimal. Dengan iuran 16.800 tadi, Ibu Iza. Ini yang menjadi sebenarnya concern kami, saya sebagai kepala kantor cabang, bagaimana itu mensosialisasikan secara masif, termasuk dukungan Pak Asdatum di sini juga dengan Ibu Ica. Seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan itu. Yang selama ini mohon dukungan semua pihak bagaimana ini bisa sampai sosialisasi ini dan mereka berhak mendapatkan itu. Oh, itulah makanya fungsinya peran kejaksaan tuh di sini banyak ternyata ya Pak. Tapi tunggu dulu, pasti penasaran apa peran kejaksaan itu untuk menunjang program BPJS. Kembali lagi di acara podcast Dirujak di Ruang Jaksa bareng Pak Agus Irawan dan Pak Sarukan. Yang mana tadi kita ada pembahasan yang tertunda ya Pak. Iya. Yang pembahasan tertunda di mana apa nih? Kan kejaksaan ini perannya untuk BPJS ini apa? Iya. Atau kita bisa ke Pak Agus dulu atau ke Pak Sarukan dulu, boleh silakan. Baik, terima kasih Mbak Ica. Kalau dari apa yang ditanyakan Mbak Ica, apakah perannya kejaksaan? Nah, kita kembali ke ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang diperbarui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 terkait dengan ketentuan dan kejaksaan. Di situ sudah jelas peran daripada bidang datun, seperti JPN, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada penegakan hukum, bantuan hukum, layanan hukum, dan lainnya. Nah, itu sudah jelas seperti yang sudah saya uraikan di depan. Namun yang lebih penting di sini adalah mengenai apa sih keuntungan menggunakan JPN itu. Kita ini ibaratnya sudah dilahirkan untuk melayani datun ini. Melayani dari awal hingga akhir, dan satu-satunya institusi yang punya kewenangan keperdataan dalam arti sebagai satu JPN itu hanya kejaksaan, yaitu bidang datun. Oleh karenanya kalau orang bertanya apa sih keuntungnya menggunakan datun ini, tatkala pemerintah itu misalkan saya ambil contoh ya, dalam pengadaan barang dan jasa, sejak dia mau menyusun kontraknya hingga pelaksanaan hingga penyerahannya itu bisa didampingi datun. Jadi kalau ada kontrak-kontrak itu ada keraguan-keraguan, nah kita dilibatkan di situ. Keduanya, tatkala berjalan dan itu ada pendampingan, dia bisa minta pertimbangan hukum, ya, pertimbangan hukum. Mungkin ada di situ ada beberapa kendala-kendala menyangkut masalah pelaksanaannya, baik aturannya atau juknis-juknisnya, mereka bisa mengajukan LO, pendapat hukum tadi, dan itu ya yang bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tadi. Tatkala pekerjaan tadi sudah diselesaikan dan kemudian timbul masalah hingga terjadi gugat-gugatan, itu pihak yang didampingi tadi bisa mengeluarkan SKK, surat kuasa khusus,
yang ditujukan kepada kita dengan permohonan kepada pimpinan, nanti setelah ditindaklanjuti dengan SKS, surat kuasa substitusi, kita bisa bertindak mewakili yang bersangkutan di pengadilan. Jadi dimanja sekali sebenarnya, dimanja pemerintah, BUMN, BUMD itu dimanja sekali dengan adanya kita. Makanya ada beberapa keuntungannya, ya, ada keuntungannya. Karena begini, satu, CPN itu bertindak profesional, itu pasti. Kita mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang keduanya, itu dari apa yang kita upayakan, seperti tadi, dari pelaksanaan awal, perencanaan hingga penyerahan, itu sifatnya untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Kami tentunya mungkin ada sampai ada tindak pidana korupsi, itu yang kita lakukan pencegahan. Dan ketikanya kita menghindari konflik of interest, jangan sampai nanti ada tumpang tindih. Tatkala kita menerima permohonan, nah kita melihat ada nggak tumpang tindih dengan atau konflik of interest dengan bidang lain atau tidak. Tatkala tidak, kita majukan. Ya. Dan yang lebih penting, kita tidak mengenal lawyer fee, tidak dipungut biaya, alias gratis. Coba, kurang enak apa? Sudah didampingi ini kita gratiskan. Ya. Makanya pertanyaannya, tatkala sudah dimanja, sudah dilengkapi semuanya, ada pihak-pihak yang tidak berkenan atau tidak mau menggunakan jasa, kita jujur timbul pertanyaan, ada apa? Padahal tujuannya iya, rugi loh. Gitu. Iya, karena kalau misalnya kita lakukan pendampingan ini kan semuanya kan kita akomodir. Dan alhamdulillah khusus di Jambi ini ada beberapa OPD yang setiap tahun itu selalu menggandeng kita, dan alhamdulillah hasilnya optimal. Begitu juga BUMN ada beberapa, ya termasuk dari BPJS sendiri, tenaga kerja ini itu sangat intens. Kita melakukan komunikasi sangat intens sekali, karena apa? Saya pikir gini, keberhasilan kita bisa sinergi itu adalah komunikasi. Saya dengan Pak Sahrul ini tidak mengenal waktu dan tempat. Mau ketemu di kantor, mau ketemu di angkringan, ya di angkringan, ya. Tapi intinya kita bicara pekerjaan. Dan alhamdulillah sinergi ini menghasilkan suatu prestasi, khususnya nanti akan dijabarkan oleh Pak Sahrul sendiri apa saja yang prestasi yang sudah diraih, yang semula mungkin kelasnya foto sekarang sudah menjadi top score. Nah ini, tentunya yang akan lebih objektif nanti akan Pak Sahrul, bagaimana dari keuntungan yang Pak Sahrul rasakan dan manfaat yang bisa diambil dari adanya bidang Datun atau JPN ini dalam pelaksanaan tugas-tugas ini. Ya. Tapi intinya semua, tidak hanya BPJS Ketenagakerjaannya, semua kita lakukan sama dan optimal. Tidak ada anak tiri, anak kandung. Layanan prima kita, layanan prima. Ya. Makanya kita. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, apa sih yang pernah dilakukan JPN Kejati Jambi ini yang terhadap tindak atau ada permasalahan yang diselesaikan dari BPJS atau apa gitu Pak? Boleh diceritain atau? Begini. Mungkin ada masyarakat yang mungkin tidak semua masyarakat tahu ya Pak ya. Artinya begini, ada memang tugas-tugas dari JPN itu terkait BUMN yang dalam ini dengan pihak BPJS yang pernah dibantu atau dalam kalau kita pendampingan kita selalu mengingatkan, oh gini loh Pak, BPJS harusnya seperti ini, dan ini sifatnya itu selalu membangun. Dan karena kita pendampingan, kita berusaha untuk proaktif. Yang keduanya, tatkala BPJS itu menemui suatu kendala permasalahan yang menyangkut masa tupoksinya, salah satunya adanya kredit macet atau mungkin tunggakan. Ya, permasalahan seperti itu ya Pak ya. Nah, BPJS Kerja menerbitkan SKK dan itu sudah kita tindak lanjuti, dan memang itu benar adanya dan sudah kita tindak lanjuti. Kalaupun ada itu menjadi suatu PR bagi kedua belah pihak, dalam artian BPJS maupun JPN. Kita upayakan semaksimal mungkin bagaimana apa yang menjadi tugas-tugas BPJS itu tercover semua, baik tidak hanya masalah tunggakan saja, ya semuanya apa yang menjadi yang kira-kira relevansi dengan
kita selalu kita bantu. Dan alhamdulillah itu berjalan baik sampai sekarang. Ya. Mungkin Bapak bisa lebih ini karena yang benar-benar merasakan Bermanfaatnya, bantuannya gitu iya. ya. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak Asdatun terkait masalah kinerja kita di tahun 2022. Alhamdulillah kemarin kita kan menindaklanjuti memang Impres nomor 2 tahun 2021 ini tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini ditujukan kepada 26 selevel menteri dan gubernur wali kota. Jadi di situ itu ada yang disampaikan oleh untuk tugasnya Kejaksaan Agung di dalam Impres ini, dan Kejaksaan Agung menindaklanjutinya mengeluarkan surat mengeluarkan kepada seluruh Kajati yang ada di seluruh Indonesia pada tanggal 1 April 2021 surat edarannya, instruksinya, salah satunya ada 4 poin, dan di dalam poin kedua adalah seperti dibilang Pak Asdatun tadi, Pak Agus, melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pemerintahan daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerjaan. Dan dalam hal ini, seluruh permasalahan ini terus terang saja untuk di report di kita di tahun 2021 kemarin 2021 sampai dengan sekarang Pak 2022 dari 1,6 miliar yang kita potensi iuran penunggakan itu, alhamdulillah posisi sekarang itu sudah 1,5 miliar Pak. Semenjak ini ada ini ya Pak, kerjasama ini ya Pak ya, kita sudah melakukan sebenarnya di tahun 2022 kemarin. Jadi memang sudah lama terkait dengan ini. Kalau untuk di tahun 2000 sampai dengan 2022 kemarin itu dari 3,6 N ada pengembalian 2,7. Dan ini sebenarnya kenapa bisa terjadi? Seperti yang disampaikan Pak Agus, kami ucapkan terima kasih karena memang kita wajib melaporkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan program BPJS Tenagakerjaan ini, coverage kepertahanan seperti apa sesuai dengan surat edaran dari Kejaksaan Agung ini. Jadi setiap bulan kami melaporkan mana yang memang perlu ditindaklanjuti, termasuk tunggakan piutang. Bukan hanya di Kajati saja, tetapi seluruh Kajari yang ada di bawah Kajati Jambi. Dan alhamdulillah kemarin awalnya kita sudah monitoring di awal tahun 2022, dan kita ada monitoringnya setiap bulannya malah sama Pak Agus bagaimana progresnya. Begitu juga ditindaklanjuti melalui Kajati, melalui koordinasi antara Pak Agus sebagai Asdatun ke memerintahkan kepada koordinasi kepada kita, koordinasi di masing-masing sektor Kajari, dan juga ada forum grup diskusi yang kita lakukan di sana, termasuk di Batanghari, bagaimana mempersyaratkan BPJS Tenagakerjaan untuk jasa konstruksi dan perizinan dan yang lainnya. Itu bukti nyata terkait masalah efektivitasnya komunikasi aktif kita, bagaimana mengoptimalkan BPJS Tenagakerjaan, turunan dari Impres dan turunan surat edaran Kejagung, dan juga laporan bulanan yang kita laporkan setiap bulannya. Dengan adanya begitu, terima kasih sekali lagi. Saya terus terang saja, Jambi itu kemarin BPJS Tenagakerjaan itu di peringkat bawah. Sekarang paling bawah ya, maksudnya malah nggak kehitung jatuhnya ya Pak ya. 2022 itu peringkat bawah itu kinerjanya. Alhamdulillah dengan keterlibatan banyak pihak, termasuk dukungan Pak Agus ya Pak. Agus sebagai leading sektor kami di tahun 2022. Jambi itu kantor cabang BPJS Tenagakerjaan peringkat 1 secara nasional. Luar biasa. Tepuk tangan dulu kita. Luar biasa. Itu dukungan Pak Agus, Pak. Apresiasinya istilahnya dari bawah dan sampai ke level paling tinggi ya Pak ya. Itu pun luar biasa Pak. Ini apa istilahnya dalam arti itu jenjang, orang kan biasanya berjenjang ya. Jenjang. Ini langsung loncat. Itu terus terang saja Bu, terkait masalah SKK yang udah kita keluarkan, legal opinion, FGD yang kita monitoring. Kenapa? Karena terus terang aja laporan saya itu harus sampai sama Pak Datun, dan itu memang dievaluasi apa yang memang harus dilakukan. Mungkin langsung cepat dijawab ya Pak ya, follow up, dan intinya action Bu. Ketika kita komunikasikan
apalagi Pak Asdatun ngejar. Ya. Saya pun senang merasa dengan senang hati dengan kita. senang hati, makanya terus terang aja dukungan apa manfaatnya Asdatun dimanapun saya bertempat, Bu. Dimanapun saya berada tugas, peran Asdatun terkait masalah program BPJS Tenagakerjaan ini itu luar biasa, termasuk saya sekarang di Provinsi Jambi. Jadi intinya arah yang disampaikan Surat Kejagung diimplementasikan sama Pak Agus, dan itu memang betul dimonitoring. Cluenya adalah tadi komunikasi aktif, hanya jangan ada terkesan saling membatasi ya Pak. Iya, maksudnya takut Kaku. Yang terbesar kaku. Padahal gitu. Ini kita sudah ada MOU dari pusat dan yang lainnya. Image kejaksaan itu ya friendly sekarang. Iya, dan benar. Terbukti. Friendly, family gitu ya. Friendly, terbukti kok. Ini bukan fakta data yang saya sampaikan. Jadi apapun informasi dari pusat, baik itu kan BPJS Tenagakerjaan atau kejaksaan sendiri, itulah yang benar-benar kami laksanakan di daerah. Dan Pak Asdatun luar biasa dukungannya selama ini terkait bukan saya Pak, karena memang data ini, data yang menyatakan seperti itu. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi istilahnya actionnya juga ada, implementasinya ada, dan juga apresiasinya pun nyata ya Pak ya. Dan juga itu tadi memang cluenya itu memang komunikasi, Bu. Komunikasi setiap bulan sepanjang apapun masalahnya, ketika komunikasi yang mampet itu alhamdulillah. Itu yang saya pengalaman saya ini luar biasa kenapa bisa terjadi seperti ini. Mungkin itu, Bu. Semoga ya, kita berharap BPJS di daerah-daerah juga sama ya kayak gitu, sama-sama bisa lebih meningkatkan kolaborasinya ya Pak ya. Komunikasi ya. Kalau yang di daerah begini Pak ya, kita kan ada ujung tombak kita di daerah itu Kasihdatun. Ya, Kasihdatun. Saya pun berharap tidak hanya di tataran atau di level provinsi saja saya dengan Pak Sarul yang kompak. Saya tidak seperti itu. Saya ciptakan bagaimana caranya, baik dari sisi JPN yang di provinsi maupun yang di kabupaten kota harus punya hal yang sama. Begitu juga dari BPJS. Kami juga sering menegur, Mas, tolong seperti ini, sini ini. Jadi saling ini ya. Langsung karena apa? Tujuannya untuk lebih menjelaskan di tataran yang di bawah, dalam arti yang di layarnya, di kabupaten atau kota atau di kejari-kejari. Nah, dan itu saya berlangsung. Saya tidak melihat kapan saya harus ngomong ya, termasuk yang dibilang Pak Sarul tadi main laporan. Ya, yang buat laporan dari BPJS kalau lancar saya diamkan. Tapi kalau pada saat ada tersendat, kenapa tersendat? Langsung Bapak ini ya, langsung istilahnya langsung action Bapak ya. Sekarang pada waktu lapor masuk kan kita tentunya kan laporan itu masuk ke PTSP dan dari Pak pimpinan dan Pak Hajati. Disitulah kalau kita lihat dari apa yang menjadi di posisi pimpinan, telah teliti dan langsung Bapak tindak. Langsung saya cek. Tatkala ada, loh ini kok nunggak? Bukan Pak Sarul yang lapor, tapi ini kenapa kok macetnya sekian? Jadi Bapak langsung ini ya, langsung kejar gitu kan. Tatkala ada kendalanya di sini, dan ayo sarannya seperti ini, misalkan ya melakukan SKK atau apa, sehingga tidak hanya kita lip sync aja atau lip service saja, tapi betul-betul apa yang kami laksanakan ya sudah, komitmennya ya nggak enak kalau dengar suara kita malam-malam diomeli-omeli ya, itu konsekuensi ya Pak. Tapi nyatanya kan kita berjalan. Nyatanya kan nyata ya Pak hasilnya itu. Kekompakan ini juga terjalin di daerah. Semua kepala cabang. Itu gimana pimpinan di atas itu menuai ke bawah ya Pak? Kita kasih data juga di daerah itu juga sama. Nah kuncinya tadi ya, atau ada komunikasi dan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Salah satunya FGD tadi. FGD tadi satu selain merefresh wawasan kita, menambah wawasan kita juga melakukan silaturahmi. Di situlah kekompakan ini bisa terjadi. Untuk ini Pak, berarti apa yang saya dengar tuh di BPJS ini memberikan approve atau apresiasi untuk kejaksaan. Betul. Itu kok bisa gitu ya? Ya. Atau karena memang ini yang hasilnya atau kayak gimana tuh, bisa ceritain Pak, mungkin saya pun penasaran. Iya, terima kasih Bu. Jadi gini, itu tadi kita bicara Impres nomor 2 Bu.
Impres nomor 2 kita bicara tadi. Ini beda lagi apresiasinya. Ini Impres nomor 4 tentang terkait masalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini nih ya. Jadi Impres nomor 4 ini di tahun 2022 ada yang disampaikan di situ adalah penghapusan kemiskinan ekstrim. Di situ untuk pelindungan BPJS Tenaga Kerjaan salah satu untuk penuntasan kemiskinan. Kalau kita lihat di sini pengeluaran ini tahun 2022, ini izin ya Bu, saya memastikan tanggalnya, tanggal 8 Juni 2022. Ini kan 2023 nih, Desember, nah berarti ini 8 Juni nih, pertengahan tahun. Jadi dalam pertengahan tahun keluarlah Impres. Dalam ada 3 tuh kan yang fokus kita inflasi, produk dalam negeri dan pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah disinilah kami dalam hal ini juga untuk menindaklanjuti ini kita kolaborasi dan kita ini ditujukan kepada menteri 26 menteri serta menteri dan gubernur dan wali kota, bupati dan wali kota. Ini untuk melindungi masyarakatnya agar tidak menimbulkan kemiskinan baru. Alhamdulillah Pak Gubernur kita Provinsi Jambi telah menganggarkan melindungi masyarakat miskin ekstrim se-Provinsi Jambi dengan 1.562 desa yang ada di Provinsi Jambi, kabupaten di kelurahan dan desa. Per desanya itu ada 50. Kurang lebih ada 78.200 yang berhak dilindungi melalui perhatian Pak Gubernur. Ini bukan hal yang gampang juga. Ketika ada perhatian pemerintah daerah dan provinsi, Pak Gubernur memperhatikan masyarakatnya, namun dengan adanya ini bukan hal yang gampang saja untuk implementasinya. Disinilah perannya ini yang kami butuhkan sama kejaksaan dalam hal akuisisi ini supaya memang benar-benar semuanya komprehensif 100% terlindungi, karena memang sudah dianggarkan di Agustus itu keluar pergubnya. Pergub nomor 16 tentang bantuan keuangan bersifat khusus yang ada salah satunya perlindungan BPJS Tenaga Kerjaan setiap kelurahan dan desa 50. Jadi dalam 50 orang itu ada 78.000. Dalam 78.000 ini tersebar di 11 kabupaten kota. Ketika ini turun, kami butuh dukungan. Inilah salah satu dukungan yang luar biasa. Sama saya ya pasti dong, saya sebenarnya komunikasi, Pak ini tolong Pak, ini ada yang memang masyarakat kita yang memang di desa perlu ada bantuan dukungan collecting data, karena memang ini kalau seandainya nggak dilindungi kasihan kalau ada terjadi risiko, dan ini merupakan salah satu inilah kerja ibadah kita Bu, masyarakat miskin ekstrim yang dilindungi. Jadi ketika Pak, mungkin ada ini saya gatel mau nanya nih Pak, miskin menurut tarafnya BPJS nih mana? Masyarakat ekstrim yang miskin. Mungkin masyarakat juga penasaran. Yang miskin menurutnya BPJS nih gimana yang ekstrimnya gitu? Bukan menurut BPS sih Bu, bukan BPJS, tapi yang disebut kategori kemiskinan ekstrim itu ada 12 kategorinya, ada yang seperti apa. Yang namun yang paling jelasnya masyarakat miskin ekstrim itu yang pengeluarannya itu yang pengeluarannya. Jadi sistem pengeluaran ya Pak ya. Pengeluarannya itu kurang lebih 11.900. Ini untuk taraf untuk penilaian ekstrimnya. Masyarakat miskin ekstrimnya itu yang pengeluarannya per orang itu 11.900, kurang lebih 12.000 ke bawah. Intinya apa? Kalau dia pengeluaran 11.000 ke bawah 900 itu masyarakat miskin ekstrim. Kalau di atas itu masyarakat miskin. Jadi kalau seandainya kita mampu beli rokok, berarti masih miskin biasa ya Pak. Berarti kita nggak kategori masyarakat miskin ekstrim gitu loh kan? Berarti yang gitu dia. Di bawah 10.000 jatuhnya, 11.000 ya. 900 itu dia hitungan ininya. Ekstrimnya ya Pak. Ekstrimnya $1 apa gitu ada rumusnya. Tapi kalau di korelasikan kita kurang lebih 11.900, kurang lebih 12. Itu yang dilindungi itu sama perlindungan dari provinsi melalui dana BKBK. Inilah peran kami dukungannya untuk, karena memang kan di Agustus tadi kan di November dan Desember kita harus selesaikan itu. Itulah perlu percepatan dan kami butuh dukungan. Dan alhamdulillah setelah saya koordinasi sama
Pak Kajati. Dalam hal ini Pak Kajati pun fokus dalam mensukseskan masyarakat miskin ekstrim ini supaya di 2024 bisa kalau nggak terrealisasi. salah saya itu target Pak Presiden kita itu zero masyarakat miskin ekstrim. Jadi dalam hal ini Pak Kajati mendukung penuh melalui Pak Asdatun yang memang mengkonfirmasi dalam hal ini salah satunya dukungan pemerintah di Kejaksaan itu ada di izin ini ada memang ada nyata peraturannya Pak ya. Perhatiannya betul-betul ini dari Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang menindaklanjuti Impres nomor 4, peraturan gubernur, surat keputusan gubernur dan surat kepala BPJS Tenagakerjaan untuk bagaimana pemerintah kejaksaan itu Kejaksaan Sungai Penuh mendukung kita dalam bagaimana percepatan untuk mengkolektifkan data semata-mata untuk perlindungan BPJS Tenagakerjaan apabila tidak risiko tidak menimbulkan kemiskinan baru. Inilah sebenarnya tugas kita itu tugas yang mulia sebenarnya. Termasuk juga terima kasih sama Pak Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ya, langsung Pak Rinanto SH. Langsung di ini ya Pak ya. Dan ini memang Pak Asdatun sendiri langsung turun juga biasanya langsung Sungai Penuh. Langsung Karena memang ada 14, kenapa di Sungai Penuh? Karena dicek memang ke lapangan gitu desa Pak. di sana tuh 285 desa, ada 14.000 yang memang kita harus percepat. Jadi Bapak kemarin sama Pak Asdatun langsung terjun ke lapangan gitu ya? Pak Asdatun langsung terjun ke lapangan itu dan juga langsung menindaklanjuti surat ini nih. Inilah keluar. Jadi intinya alhamdulillah bisa terrealisasi itu di Sungai Penuh. Belum di kota lain, bantuan di desa lain. Kasih datunnya Tanjatim dan Tanjabar. Pak Vicky itu luar biasa tuh komunikasi aktifnya sampai membuat grup desa begitu juga di Tanjatim. Jadi Pak Kajarinya pun memonitoring sejauh mana progresnya. Itulah salah satu linearnya terkait masalah Pak Asdatun di bawah jajarannya ke Asdatun. Itulah yang disampaikan tadi, komunikasi itu tadi Pak, bukan hanya di Kejaksaan di Kajati saja, tetapi Asdatun itu Kasidatun yang ada di daerah pun langsung menanggapi merespon gitu ya Pak. Alhamdulillah juga memang penghargaan ini saya ada juga kita kasih sama Kajarinya Sungai Penuh, Kajarinya Tanjabar dan Tanjatim. Kejaksaan Tinggi Jambi dalam dalam itunya di CPN Asdatun ya Pak ya. Iya. Selain itu di Kejari Sungai Penuh sama Tanjabar Tanjatim. Itu yang memang menurut kami yang memang luar biasa karena memang harus ada percepatan dan alhamdulillah dengan dukungan Pak Kasidatunnya itu bisa clear, begitu juga dalam Pak Kajarinya. Itu Bu, kenapa ini di luar SKK dan yang lainnya, karena ini sifatnya tematik. Masyarakat miskin ekstrim ini perlu percepatan perlindungan. Dan alhamdulillahnya Bu, saya sampaikan sama kita semua yang ada, pemirsa yang ada di sini, saya sampaikan dengan perlindungannya itu, perlindungan di BPJS Tenagakerjaan, saya ingin sedikit laporan yang saya laporkan setiap bulannya sama Pak Kasidatun, Pak Asdatun, ini bahwasanya pertama sudah terlindunginya 76.016 yang sudah dilindungi di melalui daerah di wilayah Jambi atau 11 kabupaten kota Jambi. yang ada di Provinsi Jambi. Ada 76.000 dan alhamdulillahnya di sini yang seperti saya bilang tadi dengan iuran 16.800, tetapi kita sudah mengeluarkan santunan yang kita berikan untuk kecelakaan, karena 2 program yang dilindungi, kecelakaan kerja dan kematian. Itu ada kurang lebih 1,6 miliar yang udah kita bayarkan. Ada yang meninggal akibat kecelakaan kerja dan meninggal biasa. Jadi ada yang menerima santunan beasiswa sampai 174 juta, padahal iurannya baru 2 bulan ya Pak ya. Seperti itu. Luar biasa sekali itu. Inilah dukungan kalau seandainya ini nggak ada bantuan dari gimana kita bisa mengkolek perlindungan dari kejaksaan yang terlebih dari Pak Asdatun ya. Iya.
itulah kami inilah bentuk dukungan penuh, saling kolaborasi, dikeluarkan surat untuk percepatan. Alhamdulillah masyarakat miskin ekstrim memang butuh ketika keluarganya meninggal tidak menimbulkan kemiskinan baru, dari 40 juta meninggal biasa, dia bisa buka usaha yang lainnya dan keluarga dan anak-anaknya bisa hidup tanpa bereksploitasi orang. Termasuk yang paling luar biasa tadi, meninggal akibat kecelakaan kerja 70 juta, tambah anaknya 2 orang anak itu disekolahkan sampai dia tamat. Bayangkan sampai dia tamat. Makanya mungkin tergugah mungkin hatinya Pak Asdatun ini. Iya. Ini merupakan amal jariah, amal ibadah kita juga Iya, masa betul, ilmunya. Pak. Mungkin itu. Makanya Jadi kan, wah gitu makanya Pak Asdatun. dari Pak Kajati langsung ke Pak Asdatun Iya, gitu ya tergugah Pak. mungkin karena memang dan manfaatnya Pak luar biasa Asdatun langsung besar. menyebarkan ke daerah-daerah. Iya. Ini juga Pak, di luar dari itu tuh berarti apresiasi benar-benar sangat luar biasa ya Pak ya, istilahnya selain juga membantu masyarakat miskin menengah ke bawah, masyarakat miskin ekstrim, dan udah gitu untuk menunjang juga yang tenaga kerja lainnya. Taraf hidupnya ya. Saya ini ada sentilan sedikit nih Pak. Tadi kan Bapak bilang bisa nelayan, bisa apa namanya tadi, pedagang kaki lima. Saya pengen nanya, kalau misalnya kayak profesi atau organisasi fotografer, kan kita tuh jarang-jarang tuh kesana tuh Pak. Udah gitu kayak profesinya seni ya gitu. Itu kayak gimana tuh Pak? Ya bisa itu udah di luar ini kan tadi perasaan saya yang profesi itu kadang orang pada suka lupa, padahal itu poinnya penting. Kalau nggak ada fotografer sama pemain musik ini nggak ada hiburan gitu ya. Ibu Ica ini kan ada fotografer seni, itu udah tuh dengan 16.800 aja Bu. Itu bisa, tapi masuknya ke dalam mana tuh Pak? Wadah profesi. Jadi mereka harus punya komunitas. Itu macam seni, contohnya kan ada perkumpulan di seni-seni, ada seni budaya, atau misalnya ada paguyuban, atau misalnya ada apa namanya, kalau ada kita Melayu, Padang, Minang, itu bisa masuk itu perkumpulan. Nggak usah itu Bu, nggak usah itu nih. Ini udah enak nih, berarti saya nyambung nih sama Ibu Ica nih. Manfaatnya nih sebesar seperti itu. Termasuk pembantu rumah tangga kita Bu. Oh gitu, pembantu rumah tangga juga bisa. Itu tangga. yang mengelola siapa tuh Pak? Kita yang punya rumah atau gimana? Jadi pembantu rumah tangga kita, dia berhak memasukkan, dia aja langsung sendiri. Oh dia pribadi gitu? Pribadi aja dia langsung sendiri. Misalnya dia apa, atau kita yang membayarkan. Like program yang tadi itu Pak? Iya, dengan 16.800. Jadi kalau seandainya ada risiko apapun, dia terlindungi. Inilah mungkin harapan kami tersampaikan, karena masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan itu. Sama dengan dia bekerja di perusahaan, haknya itu sama. Tuh, nggak ada membedakannya. Nggak ada kurang-kurangnya ya Pak, masalah dalam 5 itu dapat ya, poin 5 itu dapat ya. Kalau ini kan untuk kecelakaan kerja dan kematian, itulah yang sangat mendasar sekali. Kalau untuk tabungan itu tergantung ketika pribadi dia berapa kita mau nabung. Untuk yang misalnya kalau dia menabung tambah 20.000 lagi berarti 36.800. Jadi 20.000 lagi itu dikembalikan lagi ke pekerjanya kalau seandainya dia sudah berhenti atau tidak bekerja lagi dan yang lainnya. Jadi iuran benar-benar iuran BPJS ada 16.800. Manfaatnya juga lagi ya. Ada yang kecelakaan kerja. Kalau dia berhenti atau diberhentikan, ada tabungannya. Ada tabungannya gitu kan. Kalau dia seandainya sifatnya mandiri tadi, dia sifatnya mandiri nabung. Kalau seandainya mau nabung boleh, nggak nabung pun nggak ada masalah. Kalau itu yang sistem mandiri ya, kayak ibu rumah tangga itu. Ibu rumah tangga tadi, nelayan, pedagang kaki beca, abang kaki lima. Profesi tadi ya Pak ya. Profesi tadi. Tuh ini menarik nih Pak. Mungkin sebagian masyarakat mungkin ada yang tertarik, tapi syaratnya apa? Cuman KTP. Kalau kartu kita itu, kartu BPJS Tenaga Kerja itu sebenarnya kartu eKTP kita ini tuh. Kenapa ini eKTP? Karena memang larinya one single submission. Berarti harus wajib punya KTP. Wajib punya KTP. Elektronik KTP itu. Kenapa? Ketika kita klik di situ nomor KTP kita, nomor KTP kita di situ langsung muncul ahli warisnya siapa, istrinya dan anaknya. Itu dia tadi. Karena yang berhak mendapatkan ahli warisnya nantinya
adalah yang di bawahnya itu ya, kartu yang keluarga. masuk dalam daftar keluarganya. Itu Ibu. Kalau itu terlepas dari semua ya Pak, untuk syarat-syarat kesemuanya, dari yang mandiri, organisasi, yang tanpa perusahaan lah ya Pak ya, itu syaratnya sama, KTP. Sama, KTP saja. Kalau yang perusahaan itu kan ada Ya, izin dia sudah usahanya, pengelola ya yang Pak, pengelola. sudah ada Kalau pengelola. Ini yang jauh mandiri lebih- tadi KTP. hanya KTP itu aja. KTP aja. Itu Nanti formulir nanti bisa langsung diisi dia aja. untuk semua ya Pak ya. Iya. Dan sangat mudah, dan untuk manfaatnya Mudah sekali. sangat besar bagi masyarakat Iya, ya. Dan itu tadi sedikit Bu, mungkin karena Pak Asdatun tahu manfaatnya sebesar Ya, itu, itulah dia programkan ke Ah, sebarkan ke semangatnya semua sama, masyarakat ya. chemistry-nya pun insya Allah Ada. saya dapat nih, chemistry sama Pak Asdatun. Itulah Setelah saya terus terang perjalanan. aja apresiasi saya karena memang ini fakta data masuk 76.000 di tahun 2022. Ini harapannya di tahun 2023 Lebih dari itu ya. ini berkelanjutan dengan sudah memang dianggarkan oleh pemerintah daerah. Inilah harapannya Pak Asdatun, mohon dikawal lagi Semoga daerah-daerah yang lain Karena, bisa ikut juga ya Pak, bisa ikut jadi- terbantu semua ya Pak ya. Betul Ibu. Jadi inilah mohon dukungan lagi supaya masyarakat miskin ini benar-benar dilindungi, dan alhamdulillah sudah memang dianggarkan Pak, bisa dilindungi untuk setahun lagi ke depan. Iya. Dan dengan itu Pak, sedikit kami sampaikan sama Bapak, kami pun menyampaikan apresiasi kami kepada Pak Asdatun nih. Boleh dalam Ininya piagam penghargaannya yang kami ada sampaikan dalam tuh. ini. Iya. Boleh ya, kita Izinnya. boleh kita lihat ya. Ini luar bentuknya. biasa. Mungkin masyarakat tersentuh juga- hati Pak Masyarakat Asdatun juga ini. pengen lihat bentuknya seperti apa ya. Boleh di ini Pak. Ya, kita ini saya bacakan ya. biar teman-teman tahu gitu. Mungkin saya apa ke Bapak nih. Ini yang begini ya. Ya, izin. Jadi ini saya bacakan ini piagam penghargaan kita dari BPJS Tenagakerjaan untuk Asdatun Kejaksaan Tinggi Jambi. Ya, ini Ibu Ica. Saya sampaikan piagam penghargaan kita dari BPJS Tenagakerjaan yang ditandatangani oleh langsung Deputi Direktur kita yang ada di Sumbaksel di Palembang, untuk penghargaan kepada, terima kasih kami pada Pak Asdatun Kejaksaan Tinggi Jambi. Ini nih sebagai apresiasi dan terima kasih telah mensukseskan pendaftaran 76.000 16 masyarakat miskin ekstrim Provinsi Jambi pada program BPJS Tenagakerjaan. Luar biasa ya Pak. Itu tangan Kami termasuk bangga nih Pak kalau Kejaksaan Tinggi Jambi dengan Pak, ya. dengan apresiasi. Iya, itulah saya terus terang aja bukan hanya ini ya, chemistry-nya dapat, tapi kalau misalnya ngejar juga aja Pak Asdatun ini, itu semata-mata bagaimana Pak Asdatun peduli untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi miskin-miskin dan sebisa mungkin bisa terlindungi. lebih baik lagi perekonomiannya ya Pak ya. Itu dia Bu, larinya ke sana. Istilahnya JPN ya Pak ya, dalam lingkup Datun itu kan dalam lingkup JPN ya Pak. JPN ini bukan untuk melindungi perkara-perkara aja tapi melindungi masyarakat yang istilahnya butuh bantuan. Tadi. Jadi gini, Itulah mungkin tadi. bisa kita lebih fokuskan lagi. Jadi tugas CPN terkait dengan pengentasan kemiskinan itu kan merupakan salah satu tugas direktif dari Presiden. Kan ada penanggulangan stunting, Iya, stunting. terus penanggulangan inflasi. Nah, juga termasuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, ini salah satunya pengentasan kemiskinan ekstrim inilah yang kita dongkrak dengan BPJS tenaga kerja khususnya supaya lebih kedepannya lebih mencakup semua. Nah, yang kedua ini juga saya kembalikan pada dari Kejaksaan Tinggi Jambi sendiri kan ada BBBM. Penilaian BBBM yang sudah kita raih 2 tahun ini. Kalau kemarin kita bicaranya menyiapkan BBBM bagaimana dengan 6 area perubahan, sekarang tidak lagi. Artinya apa? Sekarang bagaimana BBBM itu kita raih dan masyarakat bisa menikmati apa yang menjadi prestasi kita. Nah, salah satunya ini tadi, karena merupakan reformasi birokrasi tematik. Nah, inilah yang akhirnya kita aplikasikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang real. Ya, kami menggandeng dengan salah satunya dengan
BPJS Tenaga Kerja untuk ayo kita lebih real Fokus. untuk melayani masyarakat. Nah, kita akan tangan ya itu tadi ya supaya lebih real dari apa yang sudah kita raih. Islam masyarakat lebih istilahnya bisa nyampe ke Ya, proses bisa nyampe ke tujuan ya Pak ya, jangan sampai langsung tepat sasaran. tepat sasaran. Jadi, Itulah fungsinya. sebagaimana yang disampaikan Presiden kan, udahlah nggak perlu ribet-ribet. Yang penting action dan nyatanya ada. Nyata, ya istilahnya bukan hanya sekedar janji, Ya. tapi memang bukti. Bukti. Ya. Itu inilah. Sebelum kita mengakhiri ini Pak, mungkin ada pesan dan kesan dari Bapak Asdatun sama Pak Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pak Saru. Ya, terima kasih atas pada hari ini kita bisa bersama. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana kolaborasi, koordinasi kita bersama pihak Kajati Jambi dalam hal ini program-program yang arahan tidak lanjut dari sisi regulasi, dan yang paling penting adalah bagaimana mengimplementasikan arahan regulasi tersebut dalam pelaksanaan semata-mata untuk melindungi masyarakat seprovinsi Jambi. Jadi dalam hal ini saya ucapkan terima kasih Pak Asdatun, Pak Agus, melalui juga Pak Kajati yang memang benar-benar mendukung penuh program BPJS Tenaga-Kerjaan ini, dan memang kita langsung continue setiap bulannya melaporkan perkembangan dan kita evaluasi, dan ini memang terbukti efektif, efisien terkait dengan hal-hal apa saja yang dibawa, hal apa saja memang harus kita lakukan. Banyak yang di tahun 2022, namun sedikit saya sampaikan ini bahwasanya untuk menindaklanjuti Impres nomor 4 tahun 2022 terkait masalah masyarakat miskin ekstrim ini, saya ucapkan juga sama Provinsi Pak Gubernur Provinsi Jambi, ini pertama kali se-Indonesia melindungi masyarakatnya ke dalam program BPJS Tenaga-Kerjaan untuk masyarakat miskin ekstrim. Ini baru pertama kali di Indonesia, dan juga dukungan Diapresiasi langsung ya di daerah. Didukung oleh percepatan untuk pelaksanaan ini bisa berjalan secara efektif agar bisa menyentuh langsung perlindungan ini melalui Pak Asdatun, Pak Kajati mendukung penuh ini. Salah satu tematiknya untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan ini di tahun 2024 itu zero. Jadi dalam hal ini saya sekali lagi saya atas nama BPJS Tenaga-Kerjaan Kantor Cabang Jambi Pak mengucapkan terima kasih banyak kinerja kita di tahun 2022 ini, dukungan penuhnya, dan juga memang real dan terbukti baik itu dari SKK, baik itu dari legal opinion, dan terakhir adalah yang paling pertama di Indonesia dalam melindungi masyarakat miskin ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Kajati dan Pak Asdatun. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini bisa kita jauh lebih baik lagi lagi untuk dalam hal untuk mengentaskan kemiskinan dan setidaknya seluruh warga negara di Provinsi Jambi, masyarakat itu mengetahui manfaat dan hak dia untuk bisa mendapatkan program BPJS Tenaga-Kerjaan. Itu yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan segala rencana, langkah dan urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya sampaikan, tidak ada kedamaian abadi tanpa keadilan sosial. Tidak ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari Bapak ada tambahan? Jadi begini Mbak Ija, terutama kepada yang sempat mengikuti podcast ini dan juga kepada seluruh unsur pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD, gunakan dan jangan sia-siakan keberadaan JPN, karena dengan adanya JPN ini sangat membantu kita untuk menghindari permasalahan, khususnya permasalahan hukum. Yang kedua, mendukung dan memperlancar tugas-tugas maupun apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai ASN yang mempunyai tugas-tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Ketiganya, hal penting dengan adanya JPN akan membantu kita mengenali hukum dan menjauhi hukuman. Oleh karenanya, ke depan kami berharap
semuanya bisa bersinergi dan tentunya akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih untuk Mbak Ica, juga Pak Sarul. Semoga kinerja sinergi kita akan membuahkan hasil yang lebih baik. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Agus dan Pak Sarul atas kesempatannya untuk bisa hadir di acara kami ini, di acara Ruang Jaksa. Semoga lain kali kita bisa ketemu lagi dan kesempatan dan berbicara yang lebih mantap lagi gitu ya Pak. Poin kita dari sini itu kesejahteraan masyarakat diutamakan dan perlindungan masyarakat juga diutamakan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi, terutama dari pihak JPN Jambi dan didukung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Semoga masyarakat tetap selalu dalam lindungannya. Sampai ketemu lagi di dalam podcast kita di Ruang Jaksa. Sampai jumpa. See you.